Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Ibu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Siapa yang mau memimpin doa untuk pagi hari ini? Saya, Ibu. Oke, silahkan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Baik, apakah hari ini kalian sudah siap belajar? Siap. Tapi sebelumnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian masing-masing. Baik, Nabila, Hadir, Ibu. Rasulia, Hadir, Ibu. Wahda, Hadir, Ibu. Salsa, Hadir, Ibu. Monica, Hadir, Ibu. siapa yang dah hadir hari ini? Ibu, Ibu. Kenapa kita dah hadir? Pergi acara pesta, Ibu. Oh ya, oke. Baik, pada pagi hari ini Ibu akan membahas materi tentang sistem pernafasan. Tapi sebelumnya Ibu akan bertanya, apa yang anak-anak rasakan jika kalian bernafas? Coba hembuskan. Segar. Tapi jika Lebih kalian lega. lebih lega, betul. Tapi jika kalian tidak bernafas, apa yang kalian rasakan? Coba Sesak. Mati. ya, betul. Pasti kalian akan mati. Tentu saja pernafasan akan berhenti apabila kalian tidak mengembuskan nafas setiap hari. Nah, untuk pada hari ini tujuan Ibu membahas tentang sistem pernafasan agar kalian tahu apa-apa yang ada dalam proses pernafasan kalian yang rasakan setiap hari. Nah, untuk yang pertama, Ibu akan memberikan kalian materi sedikit ya. Kalian bisa lihat di depan. Seperti apa sih sistem pernafasan manusia? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah, sistem pernafasan manusia adalah sistem organ yang bertanggung jawab untuk mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Proses ini penting untuk menjaga fungsi sel dan organ tubuh yang membutuhkan oksigen untuk metabolisme. Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci tentang fungsi utama dari sistem pernafasan. Komponen utama dari sistem pernafasan ada hidung dan rongga hidung. Kalian bisa lihat hidung kalian masing-masing. Nah, di setiap pernafasan melalui yang pertama itu dari hidung. Hidung merupakan tempat masuknya udara ke dalam tubuh yang dilengkapi dengan rambut dan mukus yang menyaring debu dan partikel asing. Lalu ada rongga hidung. Ini bisa dilihat dari fotonya ya. Ini sudah jelas ini hidung. Ini rongga hidung, ini proses masuknya kalian menghirup udara atau apapun itu. Nah, rongga hidung ini merupakan udara yang dihangatkan, dilembabkan dan diserap sebelum masuk ke saluran pernafasan. Nah, faring ini terletak di bagian tenggorokan kalian masing-masing. Faring berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan organ, rongga hidung dan laring. Faring juga merupakan jalur bersama untuk makanan dan udara. Jadi setiap kalian memakan, mengunyah atau memasukkan apapun itu di dalam mulutnya kalian itu pasti terproses di faring nih, tenggorokan ya. Selanjutnya laring atau kotak suara. Nah, kotak suara ini biasa ada kalau kalian berbicara. Kalau kalian berbicara kan pasti kayak bergetar gitu tenggorokan. Nah, itu yang namanya itu laring atau kotak suara. Yang dimana mengandung pita suara yang bergetar untuk menghasilkan suara saat udara yang melewati, seperti yang Ibu tadi jelaskan. Lalu fungsi sebagai pintu masuk ke trakea
dilindungi oleh epiloktis. Ini sebenarnya epiloktis bahasa medisnya ya, yang mencegah makanan masuk ke saluran pernafasan. Selanjutnya ada trakea atau batang tenggorokan. Jadi ini tuh sebenarnya ini sistem paru-paru. Ini sebenarnya gambar paru-paru yang ada di dalam tubuh kalian. Tetapi ini ada sama seperti pohon, ini batangnya. Tapi kalau di dalam sistem pernafasan ini namanya trakea. Trakea merupakan tabung berdiameter sekitar 2,5 cm yang menghubungkan laring dan bronkus. Dinding trakea diperkuat oleh cincin tulang rawan. Ini maksudnya ini cincin ini yang ada kayak strap-strap, itu namanya cincin ya, anak-anak. Nah, ini bronkus. Bronkus merupakan trakea bercabang yang menjadi dua bronkus utama yang masing-masing masuk ke paru-paru kiri dan kanan. Jadi ini paru-paru kiri, ini paru-paru kanan. Bronkus utama bercabang menjadi bronkus kecil, bronkiolus di dalam paru-paru. Jadi bronkus itu terbagi atas bronkus itu mempunyai anak. Dari bronkus itu bronkiolus. Ibu harap kalian menghafalkan ya, ini isi-isi dari sistem pernafasan. Nah, di sini ada paru-paru. Untuk materi hari ini, Ibu akan membahas lebih dalam tentang paru-paru karena minggu kemarin Ibu sudah lebih membahas dalam tentang sistem pernafasan. Nah, di dalam paru-paru merupakan organ utama sistem pernafasan yang terletak di rongga dada. Setiap paru-paru terdiri dari lobus kanan memiliki 3 lobus, paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Bisa dilihat saja ya gambarnya di depan. Nah, ini alveolus. Alveolus ini merupakan struktur terkecil yang terbentuk gantung ujung bronkiolus dari paru-paru. Tempat pertukaran gas antara udara dan darah. Alveolus dikelilingi oleh kapiler darah seperti ini. Jadi ini gambarnya, ini alveolus yang ada di dalam tubuh kalian sekarang ya. Nah, di mana sudah Ibu jelaskan beberapa organ-organ di dalam pernafasan. Apakah masih ada siswa yang ingin mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada, Ibu harap kalian sudah mengerti materi yang sudah Ibu bacakan ya. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm great. Good morning my student. Good morning, my teacher. Good morning my student, how are you? I'm fine. Good morning, my teacher. How are you? I'm fine. Good morning, my teacher. How are you? I'm great. Good morning, my teacher. Good morning my student. Good morning, my teacher. How are you? I'm fine. Good morning my student, how are you? I'm fine. I'm great. I'm excellent. Alhamdulillah. Baik, karena kalian sudah semangat, Ibu akan berikan kalian video materi tentang sistem pernafasan. Ibu harap kalian simak baik-baik ya. Iya, Ibu.
melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung kotoran dan kuman penyakit. Benar sekali, Luna. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat lining atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trachea. Ada bagian dalam hidung batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Mengapa kalian tersedak? Aku akan mengembara. Kenapa itu? Itu kenapa ya Mbak Iwe? Tersedak merupakan gerakan yang sibuk mengeluarkan kembali beberapa makanan yang masuk ke saluran pernapasan. Aku tahu, bilang kompleks adalah yang menanggapi rancangan dari Bapak kan? Pangkal tenggorok yang disebut juga lagi menghubungkan hidung Kayak siswa. atau yang biasa disebut pada ujung trachea terdapat bronkus, yaitu percakapan yang menghubungkan trachea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam saluran nafas Niko. Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus.
dan balon. Jadi cara buatnya itu kan di ujung pipet itu ada kayak lekukannya toh? Iya, Ibu. Lekukannya. Iya. Jadi dikasih masuki dulu ke balon. Sudah semua? Lalu diikat. Pokoknya ini ikatannya harus kuat ya ikatannya supaya nanti di saat kalian tiup dia nggak keluar di anu. Nah, diikat. Pokoknya kalau bisa diikat mati lah. Iya, Ibu. Oke. Oke, semua sudah? Karena satu pasang berarti dua ya, berarti kalian buatkan itu dua-duanya, yang ibu kalian berikan bahan. Kalian lihat semua ulang. Lanjut. Nah, ibu harap kalian lihat kembali dulu ke depan karena ibu akan menjelaskan lembar kerja selanjutnya. Nah, di sini lembar kerja selanjutnya kalian tuliskan apa yang ada di petunjuk gambar baru ini. Lalu tuliskan fungsi dari yang ada. Kalian mengerti? Mengerti. Ya, baik, silakan dikerjakan secara berkelompok.
kembali dulu ke depan karena Ibu akan menjelaskan lembar kerja selanjutnya. Nah, di sini lembar kerja selanjutnya kalian tuliskan apa yang ada di petunjuk gambar baru-baru ini. Lalu tuliskan fungsi dari yang ada. Kalian mengerti? Mengerti. Ya, baik, silakan dikerjakan secara berkelompok. Baik, apakah kalian semua sudah selesai? Belum. Nah, sekarang Ibu mau satu kelompok jelaskan tentang proyek yang tadi kalian buat. Mau menjelaskan? Oke, silakan Monika. Iya, silakan dipraktekkan lalu jelaskan. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi di dalam perut saya Ibu yaitu terombang-ambing itu pernapasan di dalam Ibu sehingga mengenorkan pernapasan yang mau mati. Jadi setiap kalian bernafas, paru-paru kalian itu akan terus memompa ya. Nah, itu saja. Sebelumnya Ibu kumpul dulu proyek-proyek. Nah, itu saja materi untuk Ibu hari ini. Untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan berikan kalian ujian ya, karena kita sudah ingin mau naik kelas. Tapi sebelumnya, Ibu harap kalian berdoa dulu. Siapa yang ingin memimpin doa sebelum kelas selesai? Silakan kita. Baik, sebelum kita pulang, mari kita berdoa.